Seandainya engkau punya satu doa yang makbul, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan doamu itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau mau minta anak yang soleh, cuman kita serumah ini saja yang dapat. Tapi kalau dapat pemimpin yang adil, satu kabupaten. Kalau gubernur, satu provinsi. Ya, kalau beliau ini dalam segi pemimpinnya kan memang beliau punya dasar agama yang kuat nampaknya kan, dan juga bermasyarakat. Jadi oleh karena itu beliau punya kelebihan sehingga damai Indragiri Hilir. Kalau boleh saya mensitir, itu bercakap lurus, berkata benar, tahu menimbang, bijak menakar, dan kemudian juga ramah kepada besar dan kecil, pantang sekali berlaku kasar. Dan itu beliau tidak pernah kita mendengar hal-hal yang negatif oleh beliau atau berkata yang tidak pantas dan sebagainya. Semua itu terasa menyejukkan. Yaitu tadi dalam ungkapan adat Melayu mengatakan juga, benar menyukat dan adil menimbang, pantang memilih, membedakan orang, angguk di muka dan angguk di belakang. Itu Pak Wardan. Pak Wardan ini karena dia santun gitu ya, itu jadi menonjol untuk dia berpolitik gitu lah. Kalau saya lihat juga kebersamaannya dengan wakil bupati kan, saya rasa sampai sekarang akur-akur aja kan, ya kan? Nah, jadi itu kan juga parameter, ya. Artinya beliau mendorong orang, masyarakat, stakeholder, memberdayakan, komunikasinya bagus, dan dengan wakil bupatinya juga bagus, ya kan? Nah, begitu juga saya lihat waktu saya memimpin Riau, komunikasinya dengan provinsi juga bagus, ya. Kerjasama dengan provinsi dalam pembangunan juga bagus. Jadi saya rasa ini satu kelebihan yang ada di Pak Wardan. Ini yang nggak dimiliki orang mungkin ini oleh kebanyakan orang. Di samping dia birokrasi, birokrat, akademisi, beliau dalam pandangan saya termasuk juga ulama. Ini kan ulama di sini. Jadi kalau umpamanya perkembangan pendidikan madrasah, pondok pesantren itu menjadi perhatian beliau, kemudian juga bagaimana masjid bisa hidup, mushola, majelis taklim, ya. Ini karena ada sosoknya tadi, ada nilai-nilai keulamaannya situ. Karena ulama itu warasatul anbiya. Tugas kita ulama ini melaksanakan tugas para nabi. Beliau keturunan dari ulama-ulama besar. Saya yakin dan percaya ulama-ulama itu dulu pasti berdoa, satu di antara keturunanku, zuriatku akan menolong agama. Dan beliau diangkat Allah derajatnya untuk menolong agama di Indragiri Hilir. Dan beliau mengundang saya beberapa kali. Saya tak datang. Haul Syekh Abdul Qadir Jilani saya tak bisa. Saya sangka, nah ini biasa kan pejabat-pejabat ini kalau punya kekuasaan dianggapnya bisa mengatur kita. Ini nampaknya Pak Wardan ini marah ini karena saya tak datang beberapa kali. Saya datang, beliau tetap hadir ke majelis. Jadi disitulah hati kita duluan, bahwa hubungan saya dengan beliau bukan antara ustadz dengan pejabat, tapi antara abang sahabat saya. Jadi sudah seperti keluarga saya. Itu hubungan emosional saya dengan beliau. Kita tahu bahwa Indragiri Hilir ini kan medannya berat, topografi wilayahnya itu rendah dan berawa-rawa. Ini juga merupakan tantangan berat bagi pemerintah Kabupaten Hilir untuk membangun daerahnya, karena biaya makan biaya yang besar yang sifatnya fisik itu tadi. Namun demikian oleh Wardan ini sanggup dia, mampu dia untuk mengubah Kabupaten Indragiri Hilir ini menjadi daerah yang maju. Beliau memiliki program DMIJ, Desa Maju Inhil Jaya. Ini adalah sebuah program yang mana besarnya jumlah kecamatan, ada 20 di Kabupaten Indragiri Hilir, itu menyebabkan susahnya kita menjangkau kawasan-kawasan pedesaan. Maka dengan program ini tentunya seluruh desa-desa itu akan terjangkau. Semuanya adalah untuk menghubungkan bagaimana Inhil itu bisa memiliki sebuah potensi yang dimiliki itu bisa dikembangkan dengan baik.
dengan program pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh dan menyentuh kehidupan masyarakat, saya meyakini tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gilir akan semakin membaik. Bapak Wardan, saya lihat punya niat yang baik, tulus, lurus untuk membangun Kabupaten Gilir. Dari 2 periode dia memimpin Kabupaten Gilir, tentu masyarakat dan kita merasakan sentuhan dan karyanya. Beliau bukan hanya perhatiannya kepada masyarakat, tapi juga kepada bawahannya. Saya lihat juga gitu demikian. Artinya dengan bawahan beliau juga ada pembinaan langsung begitu. Dan beliaulah sosok yang berjasa, yang menyampaikan saya kepada puncak karir saya sebagai ASN. Nah, saya bisa menjabat sebagai seorang sekretaris daerah di Kabupaten Kontasinggi, daerah kelahiran saya. Ini tidak lepas dari dorongan, motivasi, dan apa yang diajarkan oleh beliau kepada saya. Saya sangat bersyukur pernah mengenal beliau, baik secara pribadi, apalagi dibimbing dalam bekerja. Diundang masyarakat, kayak gitu ayah tuh bela-belain datang gitu. Walaupun di daerah. Jadi cuman di Pekanbaru tuh kadang nggak sampai sehari gitu. Nggak ada capek-capeknya kalau untuk kegiatan sama masyarakat. Yang jelas yang saya rasakan sendiri itu ayah itu punya kesabaran yang sangat luar biasa deh. Kesabaran yang belum pernah saya temui di manusia manapun gitu. Ayah tuh kesabarannya tuh di atas rata-rata gitu. Sampai anak-anak pun geram kadang kan kalau kita tuh udah rasanya kok bisa ya tuh sesabar itu gitu. Kan suatu hal yang jarang gitu ada di orang-orang lain gitu. Kemudian ayah itu mungkin nggak semua pemimpin juga ya yang bisa khotbah, bisa jadi imam, dan bacaannya tuh betul-betul kayak imam yang benar gitu. Jadi itu salah satu hal yang bikin kagum juga gitu.